Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil azim, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yakunu fi raf'i ra'sihi minas sujudi wa fil julusi bainas sajdataini. Bab apa yang diucapkan pada waktu mengangkat kepala dari sujud atau bangkit dari sujud dan duduk di antara dua sujud. Di bacaan ketika kita mengangkat atau bangkit dari sujud dan bacaan ketika duduk di antara dua sujud. As-sunnatu ayyukabira, disunatkan ketika mengangkat atau bangkit dari sujud untuk mengucapkan takbir. Min khina tadil biraf'i, di takbirnya itu adalah ketika mengangkat, ya, ketika mulai mengangkat kepala, ya, ketika bangun dari sujud. Wa yamutu takbira ila ayastawiya jalisan, dan dipanjangkan takbirnya, ya, ayyastawiya jalisan, sampai duduknya sempurna. Nah, dibangkit itu ya ketika kepala sudah mau digerakkan ke atas, ya Allahu Akbar, sampai benar-benar duduk, ya, sampai benar-benar sempurna duduknya, panjangnya takbir. Waqad qaddamana bayan adat takbirat, sebagaimana telah diterangkan terdahulu tentang, ya, macam-macam atau bilangan, ya, takbir, ya, berbagai macam takbir di dalam sholat, ya. Wal khilaf dia ada perbedaan dalam memanjangkannya, ada perbedaan, tetapi di kitab ini, al-adhkar ini, kita dianjurkan untuk memanjangkan, jadi supaya benar-benar sampai dengan duduk sempurna, ya, baca takbirnya Allahu Akbar, ya, bukan Allahu Akbar, ya, tidak khawatir apalagi kalau jamaah, ya, makmumnya tidak kedengaran kalau pendek. Fa'idha faragha min at-takbiri wastawa jalisan, maka ketika selesai dari membaca takbir dan sudah duduk secara sempurna, wastawa jalisan, fasunnatu ayad'u, maka disunatkan untuk berdoa. Bima rawaina fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wal Baihaqi wa ghairiha, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Baihaqi, dan yang lainnya. An Hudzaifah radhiyallahu an fi hadisil mutaqaddam fi salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil lail, dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu an dalam hadis yang terdahulu yang menyebutkan tentang bagaimana salat Nabi pada waktu malam. Wa qiyamu tawil bil Baqarah wan Nisa'i wa Ali Imran. Jadi dulu sudah disebutkan ketika Nabi sholat malam itu berdirinya lama, membaca surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, dan surat Ali Imran. Wa ruku'u nahwa qiyami, rukuknya juga begitu, ya, begitu pula rukuknya sama seperti berdiri. Wa sujuduhu
nahdzalika, begitu pula sujudnya sama seperti rukuk, seperti berdiri. Qala, kemudian sahabat Haifa mengatakan, wa kana yaqulu baina sajdataini, beliau Rasulullah, maka dan adalah ia, maksudnya Rasulullah, yaqulu, mengucapkan baina sajdataini, di antara dua sujud itu, Rabbighfirli Rabbighfirli, wa jalasa biqadari sujudihi. Ya. Jadi bacaannya Rabbighfirli, ya Allah, ya Tuhanku ampunilah dosaku, ya Allah, ya Tuhanku ampunilah dosaku. Wa jalasa biqadri sujudihi, duduknya itu lamanya ya hampir sama dengan sujudnya. Jadi ini sholatnya Rasulullah ketika malam, duduk di antara sujud itu membaca Rabbighfirli Rabbighfirli, yang panjangnya lamanya itu hampir sama dengan sujudnya. Wa bima rawaina fi Sunan Al-Baihaqi, juga begitu diriwayatkan dalam kitab Sunan Al-Baihaqi, ani Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, fi hadisin mabiti inda khalati Maimunah radhiyallahu anha, ya, ketika Ibnu Abbas itu mabit, itu menginap ya di rumah bibiknya Maimunah ya, radhiyallahu anha. Wa salatun nabi, salatnya Nabi fil lail, pada waktu malam, fadzakarahu qala, ya, beliau menyebutkan, wa kana idza rafa'a ra'sahu fi sajdataini qala rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini, wa fi Abu Dawud wa afini, wa isnadin hasan, wallahu alam. Jadi menurut Ibnu Abbas, Rasulullah ketika mengangkat kepalanya dari sujud kemudian duduk itu baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini, ya, di riwayat Abu Dawud wa afini. Jadi wa afini, ya, kemudian wa'fu anni, ya, kalau kita yang biasa kita baca ya, dalam hadisnya Ibnu Abbas ini sampai dengan wa afini. Ya, kita pahami doa itu kalau bisa menyentuh antara hati dan pikiran, ya, itu bisa memahami apa yang kita ucapkan. Jadi Rabbighfirli, ya Tuhanku ampunilah dosaku, warhamni, rahmati aku, kasih sayangi aku, wajburni, cukupilah aku atau sempurnakan kekuranganku, warfa'ni, angkatlah derajatku, warzuqni, beri rezeki aku, wahdini, beri petunjuk aku, wa'afini, sehatkan, bisa mengartikan selamatkan aku, ya. Kalau tambah wa'fu anni, maafkan dosa-dosaku, kesalahanku, ya. Jadi ini runtut kita minta kepada Allah, kalau bisa sambung, ya, bisa sambung. Jadi Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Insya Allah kalau sambung, saya pernah mendapat keterangan dari Yai Hasyim Latif yang punya YBM. Abah Hasyim Latif itu walaupun jadi orang yang besar, dalam arti jadi anggota dewan, wakil dewan pada saat itu, tetap ngajar, ya. Beliaunya tetap ngajar di sekolah. Ya. Jadi saya ketika SMP kelas 3 atau sanawiyah kelas 3 dan aliyah kelas 1 itu pernah diajar oleh beliau, dan beliau mengatakan kalau orang itu ketika sholat, ya, duduk di antara sujud berdoa dan doanya, ya, benar-benar, ya, bisa khusyuk,
mesti mustajabah. Kalau mustajabah insya Allah nggak sakit, karena di situ ada permintaan wa'afini, ya, sehatkan aku. Insya Allah ya, menurut beliau ya, orang yang sholat itu ya, nggak gampang sakit, ya, selalu sehat. Wallahu a'lam, dan Allah yang maha mengetahui kebenarannya. Faslun, pasal, faida sajdata as-saniyah qala fi ma dzakarna fil ula sawaun. Maka apabila sujud, ya, sujud yang kedua mengucapkan apa yang telah disebutkannya dalam sujud yang pertama, jadi bacaannya sama dengan sujud yang pertama. Kemarin sujud yang pertama paling tidak membaca subhana rabbiyal a'la, ya, ditambah wa bihamdi, monggo ditambah yang lain subhanakallahumma rabbana hamdika allahumma firli, ya, ditambah subuhun qudusun rabbuna, ya, rabbul malaikati waruh, ya, dan yang lainnya monggo. Jadi bacaannya sama dalam sujud pertama, sujud kedua itu bacaannya sama dengan sujud pertama. Fa idza rafa'a ra'sahu minhu rafa'a mukabbiran wa jalasa istirahati, ya, jalasatan latifatan. Maka apabila dari sujud kedua kemudian mengangkat kepalanya atau bangkit dari sujud kedua, ya, mukabbiran itu disunatkan membaca takbir, ya, wa jalasal istirahat, dan duduk istirahat, jalsatan latifatan, sebentar. Duduk istirahat itu duduk sebentar, ya, dianggap cukup duduk, ya, sebagaimana duduk, ya, istilahnya plek gitu, ya, itu namanya istirahat sebelum berdiri, ya, meneruskan pada rakaat kedua. Bihaisu taskunu harakatuhu sukunan bayyinan, ya, jadi duduk sebentar maksudnya menghentikan gerakan. Jadi duduknya benar-benar apa, geplek, dan diduduk, jadi tidak ada gerakan. Jadi pas duduk, setelah duduk benar diam gitu, terus berdiri, ya, menuju rakaat kedua. Sumayakul fi raqatis tsaniyah yang mudut takbirah allati rafa biha minas sujud, ya, di takbirnya itu boleh dipanjangkan, ya, sampai dengan benar-benar apa, berdiri, ila ayyang tasiba qa'iman, sampai benar-benar berdiri tegak. Jadi panjangnya dari duduk istirahat tadi itu berdiri Allahu Akbar sampai dengan benar-benar berdiri tegak, ya. Yakunul mad tu ba'dal lam minallah. Jadi yang dipanjangkan itu adalah huruf lam, ya, sesudah kalimat Allah di lam kedua. Hadza asahul ajali ashabina, ini yang lebih sah, lebih benar. Walahu maju ayyarfa'a bi ghairi takbirin, ada perbedaan ketika mengangkat itu tanpa takbir, wajrihul istiraha, begitu pula ketika duduk istiraha. Jadi ada beberapa perbedaan. Wawajuhu salisun, ada 3. Yang pertama ayyarfa'a minas sujudi mukabbiran, berdiri atau bangkit dari sujud itu membaca takbir Allahu Akbar. Fa idza jalasa qata takbir, ketika duduk sudah berhenti takbirnya. Sumayakum bi ghairi takbir, kemudian berdiri dari duduk istirahat tidak pakai takbir. Jadi takbirnya itu hanya dari sujud bangkit tadi itu sampai dengan duduk istirahat.
ketika dari duduk istirahat berdiri, ya, bangkit untuk berdiri sampai tegak, itu tidak pakai takbir, biwari takbir. Wala khafa annahu ya'tiya bi takbiraini fi hadzal maudhu'. Itu pula ada yang berpendapat, ya, bahwa ketika bangkit dari sujud menuju duduk istirahat itu baca takbir Allahu Akbar, kemudian dari duduk istirahat bangkit berdiri itu juga takbir. Berarti takbirnya 2 kali, ya. Allahu Akbar duduk istirahat, ketika berdiri lagi, ya, takbir lagi Allahu Akbar. Jadi kemudian ada yang berpendapat, ya, bahwa takbir itu dibaca ketika berdiri dari istirahat. Jadi waktu dari sujud itu tidak takbir, tidak Allahu Akbar. Ketika bangkit dari duduk istirahat itu membaca takbir. Jadi ada 3, ya, 3. Monggo mana yang dipakai. Yang pertama itu baca takbir ketika bangkit dari sujud menuju duduk istirahat. Dari sujud duduk istirahat ke berdiri itu tidak pakai takbir. Kemudian yang kedua itu ketika bangkit dari sujud untuk istirahat baca takbir, bangkit dari duduk istirahat ke berdiri itu juga takbir. Yang ketiga, ketika bangun dari sujud menuju duduk istirahat tidak takbir, tapi dari duduk istirahat, ya, menuju berdiri itu takbir. Jadi ada 3, monggo yang mana yang dipakai terserah jenengan, ya, tidak saling menyalahkan, sama-sama ada dasar dalam kitab ini diterangkan semacam itu, ya. Tetapi di sini wa innama qala sahabuna, bahwasanya para sahabat kami berpendapat al-wajhul awal ashah ya la yakhlu juz'un minas sholati an dzikri, dalam arti dua-duanya itu dipakai. Jadi yaitu ketika bangun dari sujud, ya, pakai Allahu Akbar sampai duduk, kemudian yang ketika duduk istirahat berdiri juga takbir lagi, li'annahu li'alla yakhlu juz'un minas sholati an dzikri. Jadi agar supaya dalam sholat itu tidak sepi, ya, dari zikir, dalam arti tidak kosong, ya Allah, yakhlu tidak kosong dari zikir, supaya tetap zikir, ingat kepada Allah, ya. Jadi bangkit dari sujud Allahu Akbar duduk istirahat, setelah duduk benar berdiri untuk menuju rakaat kedua atau rakaat keempat, ya, kalau sholat isya zuhur asar, ya, udah menuju rakaat keempat, ya, 2 atau 4, ya, baca takbir lagi supaya apa? Tidak kosong dari mengingat Allah, ya. Wa'lam, dan ketahuilah anna jalsatul istirahah sunnatun shahihatun sabitatun fi sahih Bukhari wa ghairihi. Jadi untuk duduk istirahat, itu hukumnya adalah sunnatun shahihatun, yang sahih dan telah ditetapkan sabit fi sahih Bukhari, ya. Jadi dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan yang lainnya, min fi'li Rasulullah SAW, bagian dari apa yang sudah dikerjakan Rasulullah SAW dalam sholat. Jadi ini keterangannya bahwa duduk istirahat itu adalah sunat. Andaikan tidak pakai, ya tidak masalah, tidak membatalkan sholat, ya. Memang saya kadang-kadang imami itu pakai, kadang-kadang tidak, ya. Jadi jenengan yang makmum, ya boleh, kan makmum kadang-kadang ada yang pakai duduk istirahat, ada yang tidak, monggo mana yang dipakai, ya, pokoknya tidak membatalkan sholat, ya, karena duduk istirahat itu adalah hukumnya sunat, ya.
Wa madhabuna istihbabuha li hadhihi sunnat sahihah. Jadi yang disukai oleh pendapatnya Imam Syafi'i, ya mazhab kami itu adalah sunat. Ya, jadi untuk masalah duduk istirahat itu adalah sunat. Summa hiya mustahabatun akbat sajati saniyah wa min kulli rakatin yaqumu anha wa la yustahabbu fi sujudi tilawah fi shalah. Ya. Itu disunatkan ketika mau berdiri menuju rakaat kedua. Jadi sujud duduk istirahat itu disunatkan ketika menuju rakaat kedua fi rakatin yaqumu anha. Ya, jadi tidak langsung berdiri, disunatkan untuk duduk. Tapi wala yustahabbu fi tilawah fi shalah, tidak disunatkan dalam sujud tilawah dalam sholat. Dibedakan ya, di antara sujud yang merupakan rukun sholat dengan sujud tilawah. Sujud tilawah itu kan sujud ketika membaca ayat sajdah. Ya, ayat sajdah itu ya kalau imamnya sudah diinformasikan ketika pada waktu ayat sajdah itu kemudian sujud, ya Allahu Akbar sujud. Nah ketika berdiri tidak pakai sujud istirahat, langsung berdiri melanjutkan ayat ya dalam bacaannya tadi. Jadi ini supaya difahami ya, jadi dibedakan antara sujud yang merupakan rukun sholat dengan sujud tilawah. Untuk sujud tilawah tidak disunatkan duduk istirahat. Jadi setelah sujud Allahu Akbar langsung berdiri melanjutkan bacaan ayatnya yang dibaca dalam Al-Quran tadi. Ya mudah-mudahan ada yang tanya, cukup ya, paham ya. Jadi, terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Ya kita memang harus saling mengingatkan. Sekali lagi kita harus saling mengingatkan dalam kebaikan, kebenaran. Ya, jangan sampai ya, apa yang kita lakukan salah kemudian orang lain mendiamkan. Nah, cara mengingatkannya juga harus bijaksana. Ya, memang kalau kami ketika membaca kitab ya sesuai dengan isi dari kitab itu, ya jadi sesuai dengan kitab itu. Barangkali kalau ada yang kurang pas ya bisa ditanyakan. Mudah-mudahan manfaat bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi